Saya Cici Anggraini Ginting, saya dari kelas 221 dengan NPM 2305030058. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Sebagai fondasi pendidikan nasional, kurikulum menentukan arah pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Seiring waktu, kurikulum mengalami evolusi penting untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntunan zaman. Perubahan tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan dan kesiapan peserta didik menghadapi masa depan. Sejarah kurikulum di Indonesia. Rencana Pelajaran 1947, kurikulum pertama ini berfokus pada pendidikan kemerdekaan dan pembentukan karakter bangsa yang kuat pasca proklamasi. Yang kedua, perkembangan kurikulum awal Rencana Pelajaran Terurai 1952, menyederhanakan materi agar lebih mudah diterapkan, sementara kurikulum 1964 mengembangkan konsep Pancawardhana untuk mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh. Perubahan kurikulum utama di era Orde Baru. Kurikulum 1968 fokus utama pada stabilitas nasional untuk mendukung pembangunan setelah masa kemerdekaan dan Orde Baru. Kurikulum 1975 mengadopsi pendekatan sistem instruksional yang lebih terstruktur dan berorientasi hasil pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1984 dan 1994 berfokus pada pengembangan keterampilan proses serta muatan lokal yang relevan dengan budaya dan kondisi masing-masing daerah. Kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004. Standar kompetensi lulusan menjadi tolok ukur pencapaian kemampuan peserta didik sesuai dengan standar nasional. Yang kedua, fokus kompetensi memprioritaskan penguasaan kompetensi yang relevan dan aplikatif di kehidupan nyata. Sistem penilaian yang dikembangkan berorientasi pada pencapaian kompetensi bukan hanya aspek kognitif. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006. Desentralisasi kurikulum memberikan fleksibilitas bagi sekolah dalam mengelola kurikulum sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal. Yang kedua, pengembangan silabus oleh guru. Empowerment guru untuk merancang dan mengembangkan materi serta metode pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan orang tua dalam pengembangan dan penguasaan kurikulum sekolah. Kurikulum 2013 dan perkembangannya. 1. Pendekatan saintifik, melatih siswa untuk mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan hasil belajar secara sistematis. Yang kedua, penilaian autentik, menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai integritas lengkap capaian belajar. Yang ketiga, integrasi nilai karakter dan literasi, menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan mendorong literasi di semua mata pelajaran. Yang keempat, revisi dan kurikulum merdeka. Penyempurnaan konten dilakukan pada 2017, diikuti pengembangan kurikulum merdeka yang menawarkan ruang kebebasan belajar lebih luas. Kurikulum merdeka, fleksibilitas pembelajaran membiarkan sekolah dan guru menentukan materi dan metode terbaik sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua, pengembangan kreativitas mendorong pembelajaran yang menyesuaikan minat dan potensi unik peserta didik. Yang ketiga, pendidikan berbasis proyek, memberikan pengalaman nyata melalui tugas dan proyek yang relevan dengan kehidupan dunia kerja. Yang keempat, kolaborasi dan evaluasi, memperkuat kerjasama antar stakeholder dan penilaian reflektif untuk peningkatan mutu berkelanjutan.